Halo, berjumpa kembali dengan Mbah Tipo. Oke ya, kali ini Mbah Tipo akan mencoba membahas tentang keamanan dalam jaringan RT RW Net. Dalam dunia RT RW Net kita pasti pernah mengalami kebobolan ya, kebobolan IP atau kebobolan bandwidth ya. Yang jelas kita pernah mengalami kebobolan bandwidth itu karena yang jelas keamanan kita kurang bagus ya. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengamankan jaringan kita dari penyusup. Metodenya banyak sekali ya. Contohnya bisa menggunakan ARP, bisa menggunakan NAT, bisa menggunakan filter, bisa juga menggunakan hotspot juga ya. Itu metodenya banyak sekali, tapi kita cari yang simpel saja ya. Yang simpel kita coba menggunakan filter saja. Saya praktek menggunakan Hublight. Oke, kita langsung akses saja. Hublight ini baru saja saya reset ya. Ya, masuknya di sini ya. Oke, kita lakukan setting ulang ya. Kita remove configuration saja, kemudian kita setting ulang atau kita setting dari awal. Oke, nanti ini kemungkinan akan terputus atau tidak. Oh iya, terputus ya. Oke, kita masuk lagi ya. Kita refresh, pada windownya sudah 00, kita klik kemudian masuk. Oke, sudah masuk. Oke, di sini bagian interface ini kita berikan komen dulu ya. Ether 1 ini adalah WAN. Kemudian Ether 2 ini ke PC. Oke. Kita tambahkan bridge dulu ya. Kita tambahkan bridge dulu. Kita tambahkan listnya, kita tambahkan lokal. Oke, kita tambahkan listnya lokal. Interface-nya adalah Ether 1, apply, copy. Interface-nya adalah Ether 2, apply, terus kemudian copy, tambah lagi Ether 3, apply, copy lagi, kemudian Ether 4, apply lagi, copy, kemudian tambahkan VLAN 1, apply. Oke, sudah saya tambahkan ya dari Ether 2, Ether 3, Ether 4 dan VLAN 1. Kemudian di sini kita tambahkan bridge lokal. Apply, odo sama ya namanya, lokal saja ya, LAN saja ya. Oke, STP nya kita NAN saja, tidak apa-apa. Kemudian portnya, di bagian port ini kita tambahkan cuma satu saja ya, kita tambahkan lokal, bridge-nya LAN, kemudian apply. Oke, nah nanti di sini akan otomatis ya. Oke, lanjut kita setting di bagian wireless-nya. Ini karena wireless-nya akan kita jadikan sebagai access point, jadi kita klik mode upgrade. Frekuensinya biarkan ini saja. Kita berikan nama Mbah Tipo aja ya. Oke, kemudian kita setting pada bagian WAN-nya ya. Di bagian WAN-nya kita menggunakan IP dinamik ya. Oke, kita masuk ke bagian pengaturan pada WAN-nya ya. Pada WAN-nya ini masuk ke Ether 1, sudah saya colokkan ke Ether 1, dan untuk konfigurasinya menggunakan dynamic IP. Masuk ke IP DHCP client, terus kita tambahkan di bagiannya ini adalah Ether 1. Peer DNS, use peer NTP, kemudian add default routes, klik yes, apply. Oke, iya sudah PON ya, sudah.
tersambung. IP DNS, otomatis DNS-nya sudah tersambung ya. Kemudian kita klik allow remote request. Kita klik apply, kemudian klik OK. Kita coba ping Google ya. Oke. Sudah tersambung dengan Google. Dan intinya router ini sudah bisa mengakses internet. Oke, lanjut kita setting lanjut kita masuk ke bagian lokalnya atau LAN-nya ya. Kita berikan IP untuk LAN-nya, IP address, tambahkan. Saya isi dengan 192.168.100.1/24. Interface-nya adalah LAN atau bridge tadi ya, bridge LAN tadi ya. Apply, kemudian klik OK. Setelah itu kita berikan IP pada komputer kita ya, atau pada PC-nya kita berikan IP sesuai dengan IP lokal di sini ya. Setelah network pada komputer kita di setting atau diatur, maka kita coba untuk mengakses internet dulu. Dan ternyata belum bisa. Jadi komputer kita belum terhubung dengan internet. Apa yang salah? Kita lakukan pengecekan. Sekarang kita sudah bisa masuk menggunakan IP ya. Masuk menggunakan IP 192.168.100.1. Oke, masuk. Kita belum bisa terhubung ke internet karena IP kita atau IP lokal kita belum tertutupi atau routingnya belum sempurna ya. Jadi kita harus melakukan penutupan atau masquerade atau masking atau memberi topeng pada IP kita biar kita bisa menggunakan internet. Masuknya ke IP firewall, kemudian NAT, tambahkan change src NAT, terus out interface. Out interface ini adalah interface yang terhubung dengan internet. Di sini yang terhubung dengan internet adalah Ether 1. Kita klik Ether 1, kemudian actionnya adalah masquerade. Apply, kemudian oke. Kita coba lagi untuk mengakses internetnya. Ya, ternyata sudah terhubung. Oke, kembali ke pembahasan utama yaitu security atau keamanan ya. Kita coba menggunakan filter dulu ya, filter untuk mengamankan jaringan internet kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah menambahkan address list ya. Address list ini berisi adalah IP dari klien-klien kita atau klien-klien yang terhubung dengan internet kita. Yang harus kita masukkan adalah IP dari router pelanggan atau router klien ya. Saya mencontohkan router klien ini adalah komputer saya. Jadi saya masukkan IP 192.168.100.2. Name-nya adalah klien. Oke. Dan kita apply, oke lagi. Lalu kita tambahkan untuk yang HP. Oh sorry. Untuk namanya kita pilih klien, kemudian ini 168.100.100. Adalah HP saya. Kalau di jaringan ini adalah disimulasikan sebagai router klien nomor 2. Ini adalah klien nomor 1.
atau kita bisa beri nama ya. Kita beri nama di komen ini misalnya namanya Paijan. Klien nomor 2 Paijo, misalnya seperti itu. Oke, setelah itu kita menambahkan rule pada filternya ya. Kita klik filter, kemudian kita tambahkan ada ini ya. Kita abaikan saja. Kita tambahkan, kemudian chain-nya adalah forward. Kemudian out interface-nya adalah yang terhubung dengan internet, jadi ether 1 WAN. Kemudian kita klik di bagian advance. Setelah itu kita pilih, setelah itu kita masukkan pada SRC address-nya, kita pilih klien. Jangan lupa yang depan ini dicentang. Centang ini berarti atau bermakna bahwa bukan klien. Bukan ya, centang ini berarti bukan. Kemudian actionnya drop. Oke. Saya sedikit menjelaskan tentang rule ini ya. Rule ini akan memfilter bahwa selain klien atau selain IP yang terdaftar pada address list, maka dia tidak diizinkan melalui atau mengakses internet melalui ether 1 atau WAN, seperti itu ya. Oke, kita coba blokir untuk komputer ini ya, atau klien nomor 1 ya. Kita coba blokir ya. Kita disable Paijan, kita disable. Oke, si Paijan mengakses Google, kita klik oke. Dan ternyata dan ternyata hanya muter saja. Dan ini ternyata hanya muter saja. Oke, kita buka blokirannya. Kita buka blokirannya. Oke. Kita refresh lagi Google. Iya, sudah ya. Sudah masuk. Berarti kita berhasil untuk memblokir klien yang tidak diinginkan atau IP yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat malam.